Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama gue Bergema Permana dari kelas praktikum B1. Gue di sini bikin video ini untuk memenuhi tugas psikologi komunikasi, menjelaskan hubungan antar persona, kedekatan kita dengan orang dekat, dengan teman dekat, sahabat, orang tua, dan lain-lain. Pertama, pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya, seperti apa hubungan antar persona di antara kalian? Antar persona ya. Sebenarnya antar persona berarti jatuhnya deket banget kali ya. Kayak kan kayak di tugas juga hubungan yang dekat. Antar persona. Jujur kita flashback dulu deh ke yang dari awal kita kenal. Gimana kita bisa kenal? Gimana gue bisa tahu lu dan lu bisa tahu gue? Gimana? Jujur gue dulu deh. Gua kita kenal di semester 2 kan ya. Kenal di semester. Iya, kita kenal di semester 2. Kalau gue jujur deh, gue udah kenal lo dari semester 1. Gue udah ngeliat lo dari semester 1 di snapgram, Instagram temen-temen gue. Terus yang kayak ngeliatnya kayak wah, ternyata asik juga nih jadi teman kayaknya dilihat dari snap Instagram temen gue ya, karena kebetulan temen gue juga asik, jadi kali masih ada hubungan yang deket asik juga gitu kayak. Terus gue lihat kayak wah asik sih dari snap Instagramnya ada temen gue cewek dan waktu itu suka sama dia ya. Terus gue lihat kayak wah kayaknya kalau kenal lebih dekat atau lebih kayak bisa berteman lebih jauh kayaknya asik sih, kayak bayangin kayak bakal berkembang bersama gitu, kayak pengen bertukar pikiran karena dilihat-lihat menarik sih, kayak oke lah. Itu di semester 1 dimana gue belum tahu dia tuh kelas mana, belum tahu dia tuh siapa, dia tuh anak mana, ya cuma sekedar tahu ya dia tuh Kansa, gak ada hal lain, gak ada hal-hal yang bisa mendukung gimana gue bisa kenal dia lebih dekat. Dan saat itu gue lihat snap Instagram temen gue kayak wah sesering itu kan, gue lihat kayak dia juga sesering itu upload. Gue juga yang kayak coba ada progres kali ya gitu, kayak kenal gitu, cobain. Jujur pertama gue lihat dari Instagramnya, dari Instagram dia yang di tag sama temen gue. Terus dari situ gue lihat ada hal-hal yang bikin Kansa ini lebih menarik untuk gue follow gitu kayak. Jadi di hari itu, di malam itu yang gue cerita sama temen gue coba follow. Terus gue pencet kotak biru itu di Instagram dengan perubahan jadi following. Gue pencet untuk berprogres kalau gue tuh ada ngasih sinyal kalau gue tuh pengen kenal dia. Kasih sinyal lah, oh gue bener kenal lo. Jadi yang gue udah follow aja, gue cuma pengen yang tahu kegiatannya Kansa ini aja. Karena kebetulan gue interest akan kegiatannya dia, interest akan dia tuh kayak gimana, interest akan penasaran sih, lebih ke penasaran gimana sih dia. Terus gue udah mencet follow, terus gue yang tetap menjalani hari-hari gue kayak biasa. Dan saat itu di siang itu dia follow back gue, ada yang notifikasi handphone gue. Terus gue yang kayak pas lagi kelas gue kayak ngomong ke temen gue nih kayak follow back Sumpah. terus gue kayak ngomong serius lu, iya di follow back. Oh udah segaya di follow back lah gitu. Gue bilang ke temen gue segaya di follow back lah. Terus lu mau ngapain, kata temen gue gitu. Ya udah follow aja, orang gue pengen kenal doang gitu, belum tahu mau ngapainnya. Gue yang pengen kenal doang, tapi nggak ada aspek-aspek yang mendukung gue, topik-topik yang mendukung gue untuk kenal lebih dekat dengan Kansa. Ada hal-hal yang bisa gue menjadikan alasan gimana gue bisa deket sama dia, nggak ada. Jadi ya gue yang kayak follow back aja, ya kayak follow-followan aja di semester 1 itu. Dan belum pernah nge-reply snap Instagram, bahkan sampai sekarang kayaknya belum pernah nge-reply snap Instagram. belum pernah nge-reply snap Instagram. Jujur kalau cara gue buat deket sama orang ya reply snap Instagram ya. Tapi kalau dia nggak bikin, gimana cara kita nge-reply?
ya mungkin dari situ sih. Terus dari masuk follow-followan, dan ternyata semester 2 gue pas gue lihat abis CKRS, lokit temen-temen gue dari yang ada yang gue kenal dari daerah, terus kayak Zidan, kayak Farik, Intan, Aksa, kayak gue yang masih gak asing kayak itu gue kenal deket. Ternyata gue di selat-selat, wah kan Sonora kayak gak asing, kayak pernah kayak gak asingnya kayak kan nama kan Sonora kayak gak asing di pikiran gue waktu gue di CKRS itu, kayak siapa ya gitu, kayaknya kenal deh. Terus gue lokit Instagram, gak lama dari itu dia bikin snapgram, dia bikin snap Instagram kayak, oh ini kayak Sonora temennya sini, temennya sini gitu. Oh ya udah, ternyata gue sekelas. Hal-hal yang penasaran gue di semester 1 yang kayak pengen kenal deket ya udah nggak ada saat itu. Di semester 2 itu saat udah nggak ada ya, udah kayak udah gimana sih, udah jalan aja lah, gimana lanjutannya ya udah let it flow. Kita bakal tahu kayak depan itu bakal gimana, jadi ya udah kayak udah aja. Terus setelah itu kita dekat, kita sering sekelompok kebetulan. Di antaranya kelompok festival budaya sih, sure yang pertama kali kelompok itu festival budaya. Terus di matkul selanjutnya juga tadinya enggak, cuma ada yang di komunikasi lintas budaya tuh yang gue gak tahu kelompoknya tuh kayak dia ngechat ya mau enggak sekelompok. Gue kayak emang kita sedekat itu, terus kayak gue mikir deh boleh deh kali bisa deket kita sama yang lain-lain juga. Belum di kelompok lintas budaya 5 orang dan 4 orang itu gue nggak kenal, bener-bener gue asing sendiri. Gue orang asing nih di 4 orang ini, dengan yang 4 orang ini udah akrab, gue asing sendiri. Oke lah gue cobain masuk. Udah sih kalau gue sih sejauh ini itu sih dan cara dekat sama gue. Lu gimana? Ya kalau point of view dari gue, jujur semester 1 bener-bener gak kenal Ahmad bilang siapa. Cuma pas yang tadi ceritain kan dia nge-follow Instagram gue dong, terus lihat dari follower banyak tuh banyak anak yang satu kampus gitu kan, terus kayak oh ya udah gitu, kayak gitu follow aja karena kira kayak ya udah gak kenal atau kayak teman sekampus kali gitu. Terus sih gue semester 1 kayak gitu doang karena gak kenal sama sekali. Terus baru pas semester 2 yang kelompok Facebook itu baru benar-benar pertama kali notice banyak berbilang gitu. Kayak ya udah. Situasi seperti apa yang kalian bangun agar komunikasi antar pesona kalian efektif? Situasi apa ya? Situasi sih kayaknya nggak ada sih. Kita terbuat dari momen-momen sering bersama. Itu sih situasinya karena situasi bareng mulu. Iya sih. Jujur dari sekian banyak orang yang sekelompok, dari sekian teman kelas banyak yang sekelompok, jujur kita lebih banyak sekelompok sih. Dan semua dan lebih banyak sekelompok. Dan kalau berangkat misalkan ke tempatnya, kita literally bareng sih. Jadi kan nggak mungkin kan misalkan kita bareng, ya semotor deh kita bareng. Masa lu yang kayak diem aja, ya pasti bikin topik lah. Gue juga sebagai driver ya kalau Gojek aja bikin topik, masa gue yang kenal nggak bikin topik? Teman sekelas gue bikin topik dah, kayak biar obrolannya tuh panjang, enak. Di motor juga yang kayak asik lah. Terus kayak ngobrol, bikin topiknya di motor. Terus kayak pulang waktu itu awal-awal kayak dia nggak tahu pulang sama siapa, dan kebetulan pesan gue juga waktu itu searah sama dia. Ya gue yang kayak yaudah dah sini dah, daripada lo kayak anak hilang gitu nggak balik-balik kan ya. Parah banget. Terus itu kayak ngegojek mulu tiap hari, lagi kayak naik angkot ngap. Kebetulan gue sendiri deh, gue sedokiran nih naik motor, lo mau ikut gak gitu, kayak udah deh ikut. Dari situ yang kayak ikut ya bareng sama gue balik. Habis itu selanjutnya ya kayak yang nanya aja, lu udah balik belum? Udah ya udah. Habis itu nggak gue bahas lagi. Terus kayak yang lu udah balik belum? Ya kayak di kelas hilang, terus kayak yang hilang. Habis itu kayak gue bingung kan, kayak mau ngapain ya, gue bisa nongkrong kantor dulu. Habis itu kayak yang gue pengen balik dah. Cuma kayak yang kepikiran
ini bocah kayak anak hilang lagi nggak ya gitu, kayak ini anak tuh kayak anak hilang lagi, kayak bingung. Terus gue kayak nggak datang, gue nyobain, dia tanya deh, lu baik belum, bareng sini gue belum. Terus kayak dia ngomong belum, oh udah gue tunggu nih di PCB, gue tunggu di parkiran. Itu sih paling. Kalau dari lu gimana, sama gak? Sama sih, ya kurang lebih kayak gitu. Dijelaskan. Kalau dari gue gitu, karena kita sering bareng, sesering itu. Lalu yang ketiga, daya tarik atau sifat masing-masing, apa yang disukai yang membuat kalian memiliki hubungan antar persona yang baik sampai sekarang. Daya tarik. Kalau tadi yang gue ceritain di semester 1, daya tarik dia ya itu, gue lihat di snap Instagram temen gue yang kayak asik nih buat kenal, dan gak yang seaneh itu, kayak dia emang asik gitu. Makanya gue coba follow kan, yang tadi gue ceritain. Makanya gue coba follow karena menurut gue dia tuh asik, makanya gue follow, dan gue juga banyak teman dekat saat itu. Terus kalau sifat yang disukai, mungkin apa ya, sifat itu daya tarik sih. Kalau sifat tuh kayak ya, kalau dia lebih ke yang sifatnya, kalau sifat baik ya baik sih, pasti gue jawab gitu. Cuma dia itu yang kayak apa ya, peduli sih, lebih kayak peduli. Jadi dia peduli sama gua walau nggak yang dalam itu, cuma ya care lah. Waktu itu sih care just a friend, cuma lebih lah, kayak kayak gitu, kayak wah asik sih. Masa sih lu dipedulin sama orang lu nolak, nggak mungkin kan. Jadi gue yang kayak asik sih kalau gue bareng terus sama dia. Itu terjadi karena momen, dan gue tahu dan gue paham. Gue ya menganalisis tipis-tipis lah, walau nggak serius itu menganalisis, cuma ya ini asik sih kalau dekat gitu. Kalau lu sendiri daya tarik atau suka tuh kenapa? Ya udah, daya tarik aja, daya tarik aku. Daya tarik yang membuat hilang juga kelihatan kayak beda gitu. Apa ya, mungkin karena nggak tahu sih, bener-bener karena sering bareng terus ngerasa nyambung, itu emang bener banget. Terus sebenarnya nyambung sama yang dibilang dia kan suka cerita gitu, terus gue suka dengerin dia cerita karena detail gitu loh, terus kayak imajinatif dan seru aja kisah-kisah hidupnya. Terus kayak kalau dia cerita, gue jadi kayak pengen dengerin terus gitu. Kayak aku pernah manifest gitu, terus kayak nulisnya tuh kayak pengen kenal gitu sama cowok yang pinter, dan tapi dia tuh kalau aku nggak tahu nggak judgmental itu. Terus kayak jadinya nggak, kalau aku nggak tahu tuh dia kayak aku tidak banget lagi nge-manifestnya emang kayak gitu. Terus pas ketemu kamu aku lihat kayak kamu tuh kayak pintar gitu kan, itu beneran sumpah. Kayak pas awal aku bilang ya kamu kelihatan pintar, terus itu yang membuat menarik di mata aku karena aku suka cowok pintar. Gini dong. Terus kayak pas sering cerita gitu, kalau anak nggak tahu kamu nggak yang mau dulu, nggak yang kayak kok lu nggak tahu sih kayak gitu, tapi kayak kamu pas tahu pelan-pelan gitu. Terus kayak aku suka sih itu sih. Keempat, konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri kalian masing-masing pada hubungan antar persona. Iya. Konflik gimana kita bisa jadi lebih dekat ya? Kalau konflik kayaknya kita lebih dekat ya karena kita sering bareng, bukan karena kita ada konflik. Kita makin dekat bukan karena kita sering berantem, tapi lebih kayak kita malah sering bertukar cerita, kita malah sering bertukar energi positif. Jadi
hal-hal itu yang bikin mendukung gua atau lu, jadi saling ya pengen cerita lah, saling mengerti, pengen tahu lah gitu, karena emang kan sering deket, sering ketemu dan sering bareng. Nggak mungkin kan masa sering berantem, tapi mungkin juga sih knows kan, kayak nggak tahu juga. Tapi ya kalau gua di pertanyaan keempat ini, konflik sama masalah hal-hal yang lebih dekat itu gua ya deket ya karena sering bareng, karena sering ngobrol, karena sering menghabiskan waktu bersama, ngobrol banyak daripada orang-orang yang atau teman-teman kelas yang lain gitu, kayak kita tuh sering bareng. Itu kayak nggak ada masalah, karena kita berjalan asik gitu kalau lo tahu. Aku cerita. Mau ikutan? Kita sering beda pendapat, tapi beda pendapat kita bukan bikin kita pernah atau bahkan sering beda pendapat, tapi bukan yang kayak saling menggurui atau saling menjatuhkan. Beda pendapat malah bikin kita lebih berkembang, karena kita tahu ternyata masalah gua nggak ini doang, masalah dia nggak itu doang. Jadi kita saling tukar cerita, saling tukar konflik antara kita tuh, kayak beda pendapat ya wajar, cuma untuk yang beda pendapat kita pergi itu nggak kita banget sih, dan nggak gua banget juga, mungkin nggak dia banget juga, karena kalau masalah itu ada di hari itu kita selesai. Kalau gue kayak sempet ngerasa yang agak jauh gitu, cuma ini juga sebenarnya gue nggak notice sendiri, cuma kayak orang ngomong gitu, gue kayak agak jauh, terus energinya tuh katanya beda gitu, terus udah lama gue ngomong ke dia, terus habis itu ngomongin hari itu juga, diselesain hari itu juga, jadi kayak ya udah akhirnya kita selesai, walaupun kayak 2 kali kayaknya deh jawab yang lagi UTS, terus gue kayak stressful parah gitu, karena ya udah, terus habis itu setelah diomongin baikan, terus besoknya kayak udah kayak biasa aja, karena lain karena kita kalau beda pendapat gitu langsung diselesain sih. Iya. Sorry kalau ada kata-kata yang agak menjuru ke sana atau kurang sopan, sorry. Ya, mungkin itu aja di tugas gue yang psikologi komunikasi saat ini, yang ini antar pesona dengan orang yang dekat. Oke. Dekat sini. Oke. Thank you udah nonton. See you next time. Dah.